Selamat malam semuanya. Balik lagi di Obeni Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan kembali di edisi Mati Lampu, bro. Ih, terakhir kapan nih? Wah, terakhir udah lama Sudah banget. tahu cuy. saya. Udah sampai lupa kita. Edisi Mati Lampu Ica terakhir. Oh iya. Terakhir Ica kayaknya deh. Iya, edisi Mati Lampu terakhir Studio Ica. lama ya. Studio lama, masih studio lama. Sekarang udah studio baru dan akhirnya kita balikin lagi edisi Mati Lampu is back. Dari sekian banyak kita bahas apa ya, sekte lah, alien gitu. Iya. Kali ini gue mau horor gitu. Dan kebetulan gue dapet nih narasumbernya menarik banget gitu. Dan ketemunya juga unik gitu. Kita lagi Twitter Space ya. Bahas Dan Insidious ya. Bahas Insidious. Dan ternyata join ada. Nanti kita akan kenalin dan kita akan WA call gitu ya, WA call. Jadi audionya akan ke-record juga, akan masuk, kalian bisa denger gitu secara live. Tadinya apa namanya, dibanding menceritakan lebih baik kita ngundang orangnya. Yoi. Karena jauh dia tidak bisa datang ke sini, jadi WA call. Iya. Ini ceritain tentang pengalamannya dia selama astral projection. Ternyata tidak diduga-duga dia punya hal yang jauh lebih dalam dari itu ternyata. Oh. Gila, ini yang akan menarik untuk kita ceritakan. My God. My God, bro. Iya kan? Malam-malam diskusi horor. Jadi ini buat podcast hari ini kalian benar-benar harus apa ya, memberanikan diri ya. Asik. Ini kan tayang malam Jumat. Oh iya. Iya kan? Iya sih. Dan apa ya, mungkin langsung aja deh kalau kayak gitu ya. Iya, langsung. Kita panggilkan saja. Let's go. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita kedatangan Mbak Ren ya. Iya. Yang tadi kita udah sempat bilang ini adalah Mbak Ren. Boleh dikenalin dulu dong Mbak, dari mana, namanya siapa gitu, biar kita ngobrolnya asik nih. Aku ini panggil aja Ren ya. Ini terus dari Jawa Timur, tepatnya di agak selatan daerah Jawa Timur. Gitu aja kali ya. Waduh, misterius ya. Iya, jadi untuk Faris Fedrian ini Mbak Ren kita udah sempat ngobrol bareng ya di Twitter Space. Iya, waktu Insidious, ya kan. Dan ternyata Mbak Ren punya cerita yang luar biasa banyak, khususnya horor ternyata. Oh, berarti yang kemarin itu belum ada apa-apanya. Belum. Cupu ya berarti waktu itu ya. Iya. Belum semua ya Mbak waktu diceritain di Space ya. Iya, soalnya kan harus disingkat ya waktunya ya kemarin. Iya, bener banget gitu. Dan thank you banget sebelumnya Mbak, sebelum cerita udah main-main di Opini Tengah Malam gitu ya. Iya, karena sama-sama udah diundang juga ke podcast ini. Iya, karena Opini Tengah Malam kita punya segmen yaitu edisi Mati Lampu yang biasanya mendengarkan cerita-cerita horor dari teman-teman gitu ya. Contohnya salah satunya Mbak Ren juga udah mau sharing nih. Kita senang banget gitu ya mendapatkan cerita experience yang luar biasa juga. Iya. Gitu. Nah, mungkin boleh dikasih spill dikit nih Mbak, kira-kira yang akan Mbak Ren ceritain apa? Gue mau nanya dulu sih Bim sebenarnya. Sampai sekarang Ren ini percaya sama hantu nggak? Iya. Percaya nggak Mbak? Maksudnya apa kalau kayak misalnya sekarang dikasih lihat gitu, kayak masih itu apa kek gitu? Gimana ya? Kadang percaya, kadang enggak. Tapi aku masih percaya kalau kayak orang kesurupan itu ada penjelasan medisnya. Orang ini ada penjelasan medisnya. Itu agak percaya. Cuma kadang-kadang kalau mengalamin, oh gitu juga ya ternyata. Jadi antara percaya nggak percaya aja gitu. Tapi kalau ada orang yang cerita horor, tetap aku dengerin. Soalnya suka juga kalau ada orang yang cerita horor. Iya sih. Bener. Kita juga gitu ya sebenarnya. Jujur kita bertiga tuh belum pernah ada yang mengalami kejadian horor secara ekstrim Mbak. Iya. Gitu. Iya, dan jadinya jangan sampai. Jadinya bisa dibilang kita tuh penakut. Terkadang kita percaya, terkadang kita skeptis gitu Mbak. Malah kadang ngeledekin Bim. Iya kadang ya. Tapi karena skeptis dan kita penasaran banget gitu sama yang Mbak Ren alamin. Karena kan kalau Mbak Ren akan sedikit sharing tentang sleep paralysis, mungkin lebih detailnya, lebih dalamnya Mbak Ren yang akan cerita gitu ya. Nah itu penasaran banget karena hampir semua orang, kalau kemarin aku sempat discuss di Twitter Space, setiap orang tuh minimal satu kali mengalami sleep paralysis tanpa dia sadar ataupun sadar. Gitu. Dan bolehlah Mbak Ren nih kira-kira mau cerita apa aja nih. Boleh di spill dikit Mbak. Jadi
awalnya kena sleep paralysis itu aku tuh dulu SMA tahun 2010. Oke. Jadi aku baru masuk SMA tuh. Kira-kira biasa kalau awal masuk kan ada itu ya, ada apa namanya? Mos gitu ya. Ospek. Jadi tidur Oh, iya, tidur iya. tidur di sekolah. Nah, habis tidur di sekolah itu, ya sekolahnya biasalah kata orang-orang luar apa gimana. Nah, habis tidur di sekolah itu besoknya langsung aku di rumah tuh ya itu kena sleep paralysis dan langsung ngelihat aneh-aneh. Oke. Pertama di pintu ini apa namanya kamarku tuh ada, kalau orang Jawa bilangnya apa ya, gendruwo gitu kali ya. Ya itu di pintu kamar. Udah aku kayak udah apa tuh gitu. Masih bingung kan pertama, gua ini kenapa nih gitu. Terus ini lagi nengok ke ini ke pinggang. Abis itu tangan ya gitu berbulu gitu. Itu karena pertama kali jadi masih takut banget. Terus abis itu nih, abis itu ya sehari 2 hari enggak, terus abis itu ada lagi kayak gitu. Cuma aku lupa detailnya gimana ya, yang itu lama. Nah kelamaan tuh aku kena sleep paralysis tuh jadi makin sering intensitasnya. Jadi kayak 2 hari 3 hari sekali, terus dari seminggu sekali 3 hari sekali sampai setiap hari. Itu tuh bener-bener aku tidur di mana aja, nggak di rumah saudara apa gitu, aku selalu kena, nggak siang nggak malam, selalu gitu. Bisa begitu. Aneh kan? Itu dalam segala kondisi, maksudnya mau lelah mau nggak lelah gitu tetap kena. Iya, tetap gitu. Makanya aneh. Awalnya aku mikirnya mungkin karena aku stres, aku kecapean karena yang pertama gitu kan, masih percaya gitu. Tapi lama-lamaan kok aneh juga ya, tiap tidur gitu. Padahal siang aja kalau ini cuma di kursi aja gitu, aku juga tetap kena gitu. Terus dari kayak ngelihat ini pocong juga di pojokan, tapi cuma karena nggak bisa gerak ya, aku cuma kayak bola mata aja yang gerak itu menurutku. Iya. Terus itu yang paling parah tuh aku 6 bulan kayak gitu, 6 bulan. Aku nggak berani tidur sendiri. Jadi aku harus tidur sama ibuku. Kalau aku tidur sama ibuku, aku harus megang dia. Kalau aku megang ibuku, aku nggak bakal gitu. Kenapa bisa gitu tapi Iya, ya, kok serem maksudnya banget ya. kalau secara medis gitu ya, apa hubungannya tapi ya? Iya. Apakah memang Ya. mempengaruhi otak kita gitu ketika kita tidur sama kan orang kalau yang aku kita pernah kenal? googling ya, kalau pernah aku googlingnya sleep paralysis tuh takutnya bukan gara-gara capek apa stres, takutnya kena saraf otak. Takutnya gitu, aku tuh mikirnya. Tapi itu tiap sama ibuku tuh aku nggak apa-apa. Jadi pernah tuh aku tidur nungguin ibuku, dia pamit ke kamar mandi dulu. Terus aku mungkin karena udah di kamar, udah di kasur, tiba-tiba aku langsung tidur aja. Terus abis itu langsung kena sleep paralysis. Tapi aku denger ibuku di kamar mandi tuh suara ininya, airnya gemericik itu, dia ngomong gitu, aku denger pas itu. Terus ya udah biasa tuh bangun lagi. Kayak belum ada semenit, kayak masih kelelap langsung merem gitu, langsung udah kena gitu. Wow. Terus kalau diceritain ya, ini sih gara-gara itu jadi makin takut karena nggak sembuh itunya. Udah tuh 6 bulan. Terus abis itu pas SMA ya. Terus abis itu tetap kena sampai aku kuliah. Di tahun berapa Mbak? Orang tua kenapa? Di tahun berapa itu berarti? Tahun 2013. Jadi berarti 3 tahun itu ada di masa 6 bulan aku intensitasnya ini parah. Oke. Iya. Terus Berarti tapi selama 6 bulan itu ngelakuin apa aja tuh biar nggak kena sleep paralysis? Ada kayak maksudnya mungkin tetap kayak kena jadinya ini apa namanya, ya udah kayak jadi pasrah aja gitu. Ya udah tidur pasti ntar kena. Kalau nggak gitu kadang ada di saat sampai kayak ketakutan, aku nggak usah tidur apa gimana ya, nanti gini lagi gimana serem banget gitu. Takut aku tidur. Tapi Mbak, prosesnya tuh seperti apa sih Mbak? Maksudnya ketika tidur tuh entah tiba-tiba kayak badan berat atau tiba-tiba dingin atau apa gitu Mbak? Enggak dingin sih, apa ya? Ya udah ini nih di kasur nih.
tidur merem. Terus tiba-tiba kayak sadar tapi nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bola mata aja yang kayak bisa melihat sekitar gitu. Kalau maksudnya kalau fisiknya kalau dilihat orang nggak tahu sih aku tuh melek apa enggak ya, soalnya nggak ada orang kan di sekitar itu. Harusnya coba ditungguin ya. Tungguin sama orang lain. Iya. Tapi Mbak Ren sendiri nonton Insidious kan, Mbak? Nonton, aku nonton dari sebenarnya yang pertama. Iya, percis nggak sih Mbak sama yang Insidious sebenarnya? Maksudnya kalau Mbak nonton gitu kayak di filmnya gitu? Mirip, iya sih mirip. Soalnya aku pernah, kan aku cerita soal aku Sleeperos ini ke teman dulu. Terus dia langsung nyeletuk gini, kayak ini tahu kayak film Insidious tahu gitu. Dia bilangnya gitu. Cuma kalau di Dalton kan bisa sampai keluar. dia sampai menjelajahi gitu kan. Iya. Nah itu tuh aku ada tuh satu waktu tuh apa ya, memaksa buat bangun gitu kan. Ya udah aku bangun gini, terus aku noleh ke belakang ada aku. Terus kayak aku tuh udah panik gitu ya, kok ada aku di situ, balik lagi. Nah pas itu aku baru kayak menyadari kayaknya ini deh gitu. Jadi ya setelah itu aku nggak berani lagi sampai kayak gitu. Setelah itu aku cuma kayak ya udah kena sleeperless, aku ini aja apa namanya, lihat-lihat aja sekitar sambil tenang gitu. Terus apa namanya, kalau hal-hal lain tuh kayak aku pas kuliah ini di kosan itu tuh kayak ada yang garuk-garuk punggung tuh kerasa banget, punggung digaruk-garuk. Oh, ada yang sampai kayak gitu Mbak, merinding aku nih. Iya, berasa kayak gitu. Terus kayak kakiku ditarik gitu, berasa tahu. Sampai sekarang aku kalau kakiku di kasur terus kayak nongol dikit itu aku parno sampai sekarang. Aduh, iya lagi merinding lagi. Ngeri. Iya, tapi ditarik, iya. Iya, itu suasananya tuh kayak bener-bener ketika sleep paralysis tuh apakah sama sebenarnya kalau lampu nyala ya lampunya tetap terang atau tiba-tiba tuh menjadi meredup gitu sih Mbak? Iya kayak meredup gitu beneran. Soalnya aku pernah pas baru-baru sih, kayak baru-baru ini aku tidur malam, malam ya, lupa deh. Malam gitu kayak, soalnya kan lampunya nyala ya kalau malam. Terus aku tanya ibuku, pas aku udah bangun, tadi mati lampu ya? Gitu. Enggak mati lampu, enggak ada ini mati lampu gitu. Terus aku tapi sadar kalau aku kena sleep paralysis pas itu. Pas itu apa namanya, emang gelap gitu. Tapi maksudnya pas di sleep paralysis itu makhluk-makhluk yang di sana gitu, ada yang kira-kira tuh mengganggu nggak sih Mbak? Apa dia cuma diem aja ngeliatin gitu? Ya itu ada yang ngeliatin, terus ada yang ngeliatin di pojokan, kayak gitu yang aku bilang kayak gendero di ngeliatin di pojokan, terus ada yang nempelin di badanku, terus ada yang narik-narik gitu, terus ada yang garuk-garuk punggung kan, terus ada lagi yang apa yang aku ingat ya? Ya ada yang paling parah nih. Suatu ketika hari Minggu, inget banget aku. Hari Minggu aku tidur siang jam 10 pagi. Tidur pagi berarti ya. Jam 10 pagi aku tidur, terus tiba-tiba ya itu ada, kalian tahu nggak ini apa namanya, Voldemort yang di stasiun King Cross? Iya. Yang kayak nggak ada kulitnya. Nah itu tidur di sampingku. Karena waktu itu tuh aku kayak berasa kayak muak banget gitu ya, kok kayak gini mulu sih gitu. Itu tuh aku peluk. Terus maksudnya tuh aku peluk tuh biar aku tanyain, kamu itu siapa gitu, kamu tuh siapa, dari mana, kenapa kok ganggu aku gituin kan. Terus dia nggak jawab, kayak meronta-ronta gitu, teriak-teriak, dia nggak mau jawab. Terus aku karena merasa bising karena dia teriak-teriak, aku lepasin, lari. Aduh merinding banget sumpah cu. Iya kan? Maksudnya bentuknya tuh masih bayi gitu Mbak? Iya bayi. Tapi lari ya? Kayak itu. Iya lari gitu, langsung lari. Aku tuh kayak masih di situ ya, masih di kasur tuh. Terus aku diselimutin sama ibuku. Ibuku tuh. Yaudah aku merasa tenang kan, tenang. Udah aku tidur lagi, lanjut tidur gitu kayaknya. Terus aku bangun. Kok di rumah nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Terus aku nunggu di ruang tamu. Terus habis itu waktu itu pas aku bangun tuh jam 1 pagi, jam 1 siang. Terus habis itu pintunya dibuka.
Terus ternyata ibu aku, terus aku tanyain gini, karena siang-siang ya, Bu kenapa sih tidur siang aja pakai diselimutin segala. Terus ibuku abis itu bilang, siapa juga yang nyelimutin, orang dari tadi pagi pergi ke rumah tantemu gitu. Aku diem, terus abis itu nangis kejer dah aku. Kayak terus abis itu ditanyakan ke sama ibuku, kenapa gini gitu. Aku cerita gini. Awalnya tuh orang tuaku tuh kalau aku ceritain tentang sleep paralysis selalu nyangkal gini, enggak, itu mah ini doang, lu kurang sholat gitu, gituin lah intinya, lu kurang gini gitu, kurang ibadah intinya gitu. Apalagi bapakku kan. Terus gara-gara itu bapakku langsung nganter aku ke orang pintar lah, ke kiai sih sebenarnya. Dan kata bapakku kayaknya yang nyelimutin itu kakakku, soalnya kakakku tuh mirip banget sama ibuku. Dan aku belum pernah lihat kakakku, soalnya dia udah meninggal sebelum aku ada. Oh iya. Pas kecilnya mirip. Berarti itu posisinya pas lagi sleep paralysis ya, pas diselimutin itu ya? Iya, di kamar. Terus abis itu aku diruqyah tuh. Sempat diruqyah. Kalau aku cerita orang, aku pernah diruqyah nih, selalu diketawain. Emang lu kenapa diruqyah selalu gitu, gini baru udah ceritakan. Kalau aku diruqyah. Gimana tuh Mbak? Kalian tahu nggak rasanya abis diruqyah tuh kayak gimana? Gimana sih? Iya. Kayak digebukin satu RT abis itu rasanya. Digebukin satu RT. Tapi itu gimana Mbak prosesnya Mbak? Aku jujur nggak tahu nih. Kalau di ruqyah ya, kalau pas itu di kiai itu dia cuma nggak tahu ya, dia baca apa di belakang, tapi aku sadar sih, bukan yang kayak teriak-teriak di TV gitu, nggak. Aku sadar, terus disuruh baca ini, subhanallah walhamdulillahillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terus sampai habis. Harus gitu terus kiainya nggak tahu ya dia ngomong apa. Gitu, terus besoknya tuh baru berasa badanku kayak digebukin satu RT, padahal nggak dia apa-apain. Berapa lama prosesnya? Ya mungkin 20 menit kali, 10-20 menit kita segitu, nggak sampai lama kok dibaca-baca. Terus habis itu baru situ tuh bapakku cerita ke kiainya, ke orang pintarnya, kalau anakku ini flashback ya dulu itu pernah diganggu sama yang nunggu rumah nenekku. Sekarang kita flashback. Jadi rumah nenekku katanya dulu angker, tapi nggak ke semua orang, ke keturunannya aja yang diincer. Ngeri juga ya kalau misalnya keturunannya doang ya. Bukannya malah baik ya? Iya, biasanya kayak apa namanya, kayak hantu-hantu di rumah gitu, kayak baiknya sama pemiliknya ya. Iya. Yang punya ya, iya. Nggak tahu sih itu sejarahnya gimana. Jadi gini, ibuku tuh punya saudara kan, saudaranya itu setiap punya anak yang masih balita, setiap diajak ke rumah nenekku itu selalu meninggal abis itu. Aduh, serem banget gitu. Iya, gila. Beneran nih Mbak? Iya, pertama aku mikirnya gini kan, kalau cuma sekali satu orang kan nggak mungkin. Ya udah. Nggak, iya. Tapi tanteku tuh anaknya sampai 3 gitu. Terus. Iya Mbak. Aduh, aku merinding nih Mbak. Itu umur berapa jadi Mbak? Masih balita. Masih balita banget ya? Masih kecil, kayak ini apa namanya? Ya berapa bulan belum sampai jalan, masih bayi gitu. Mungkin kalau satu doang ya, mungkin karena serangan jantung lah. Biasa kan penyakit yang bayi yang tiba-tiba nggak ada gitu biasanya emang kena serangan jantung kan. Tapi itu sampai 3, 4 sama mbakku tadi, kakakku tadi. Oh, gila, serem banget. Oke, tapi analisanya apa Mbak pas meninggal? Aku nggak paham ya itu cerita detailnya kayak gimana, soalnya sebelum aku ada kan. Tapi percis maksudnya ketika habis dibawa nggak lamaan gitu ya? Habis dibawa ke rumah nenek, terus habis itu dibawa pulang ke rumah, udah tiba-tiba biru aja, nggak bernafas. Gila. Biru. Serem banget. Iya. Gila. Ngeri banget sih. Kalau seandainya udah ini, maksudnya sampai 4 loh maksudnya. Iya, terus abis itu makanya orang-orang tuh bilang ke ibuku sama adiknya, udah kalau punya anak nggak usah diajak ke situ, nggak udah diajak ke rumah nenekku gitu kan. Terus dia
Terus suatu waktu aku nih lahir, terus bapakku tuh masih kayak gimana ya, skeptis gitu loh, percaya nggak percaya, kayak gini terus coba diajaklah aku ke rumah nenekku itu, diajak main doang, padahal nggak nginep nggak apa main. Aku pulangnya ini, kalau orang gede kesurupan ya, kalau anak kecil bilangnya kalau bahasa Jawanya itu pure, tahu nggak sih? Apa tuh? Gitu, teriak-teriak, gini-gini. Gitu. Iya. Terus habis itu di ini orang pinter lah, pinter gitu. Kalau bapakku cerita agak lebay gitu kayaknya, katanya dia. Tiap bapakku masuk kamarku, terus aku masih kecil tuh aku nunjuk bapakku ya. Bapakku aku tunjuk nih pas aku gitu. Katanya kepala dia kayak kebakar rasanya aku tunjuk. Oh. Gila. Ngeri banget dah. Itu berarti maksudnya kayak gimana tuh, Mbak? Apakah udah... Kata orang tuh ya aku itu diikutin yang nunggu rumahnya nenekku. Kayak... Tapi aneh ya. Maksudnya biasanya yang bayinya sebelumnya jadi korban, tapi sama Mbak dia malah jadi ngikut ya? Atau udah lebih gede ngikutnya? Maksudnya ke rumah neneknya udah lebih gede kali? Gak tahu, atau ada yang spesial sih. Aku juga nggak tahu umurku pas itu yang seberapa gitu. Aku nggak soalnya bapakku kalau aku tanya cerita lengkapnya gitu kayak nggak mau ngasih tahu gitu. Cuma cerita ini. Terus orang-orang di sekitar tetangga tuh sering bilang kayak gini, Nduk, kamu itu beruntung nggak sampai meninggal gitu. Oke, karena sebelumnya kan udah banyak korban anjir, tapi cuma Mbak Ren doang yang... saudara-saudaramu gitu. Iya. Tapi ada penjelasannya nggak sih, Mbak? Ada. Oh ya, oke, mantap. Oh my God. Iya, serem juga nih soalnya. Dibawa ke orang pinter nih. Abis itu dicari tahu masalahnya kenapa kok keturunannya yang diiniin. Nggak cerita sih bapakku apa itunya, tapi disuruh, cuma dikasih tahu kamu harus, bapakku disuruh ngegali kamar di pojokan. Kamu akan nemu sesuatu di situ. Beneran bapakku ngegali kamar di suatu kamar di rumah nenekku di pojokan. Di situ nemu keris. Yaitu abis itu dibuang lah apa-apa gitu. Abis kerisnya itu dibuang, dibuang nih udah. Cuma aku tetap belum boleh ke rumah nenekku setelah gigi susuku copot semua. Jadi aku kalau ke rumah nenekku tuh dulu main ya ke rumah tetangga depan gitu, baru nenekku nyamperin. Kalau gitu nggak apa-apa. Pas aku udah agak gede, baru nggak boleh ke situ. Terus, nah tanteku yang anaknya 3 nggak ada tadi, dia udah punya anak lagi kan 2. Nah abis aku, mereka nggak apa-apa, walaupun dari kecil ke situ, nggak diganggu sama sekali juga. Kayaknya ya gara-gara itu udah diambil itu. Gila dah. Wow. Tapi menarik nih. Masalahnya aku juga ini kan, Mbak, aku juga orang Jawa gitu, sama Faris gitu. Kita juga ada ini juga ya, sempat ada cerita-cerita juga dari tetangga yang kalau malam dulu di di kampung aku gitu ya, di Jawa Tengah. Itu di rumahku tuh ada, kalau malam kadang suka ada ini ya, keris sama keris tuh bunyi tang tang tang, tapi nggak ada gitu ininya. Iya yang kayak gitu-gitu gitu loh kan. Ya memang di desaku lumayan ini ya, dalam gitu kan. Jadi kayak dulu tuh masih ada tuh yang kayak gitu-gitu. Dan ya percaya nggak percaya balik lagi ya kita ya sama-sama gitu. Kalau dari keluarga aku juga ada. Aku pernah lihat. Oh iya. Pernah lihat itu. Ini apa namanya? Keris. Warna hijau tiba-tiba jatuh ke gunung. Itu tuh padahal di ini lagi di depan rumah kan, di teras rumah. Nggak ada yang lihat aku doang. Aku bilang, itu apa jatuh-jatuh di situ? Tiba-tiba ada sinar jatuh ke gunung. Mana orang-orang nggak lihat. Aku lihat sendiri. Nggak tahu itu apa. Ijo-ijo. Kukirain pas masih kecil sih. Kukirain bintang jatuh gitu kan. Bocil kan. Iya. Minta permintaan gitu ya. Iya. Kukirain gitu. Ijo itu warnanya, inget banget aku soalnya. Iya. Tapi apa mungkin ini nggak Mbak Ren tuh sempat nyari tahu kayak dulu misalnya ada keturunan dari mana atau apa? Karena biasanya kan menurutku ya, kalau dilihat dari yang Mbak Ren alamin, apalagi sleep paralysis yang lumayan lama gitu ya. Dan kejadiannya sleep paralysis itu kan cuma gara-gara tidur di sekolah gitu kan sebenarnya, Mbak ya? Iya, menurutku triggernya itu sih.
Iya. Berarti sebelumnya nggak ada tuh SMP, SD. Wajar-wajar aja. Kayaknya nggak pernah deh. Seingatku nggak pernah. Sleep paralysis. Iya maksudku gitu Mbak. Ada nggak kira-kira Mbak? Maksudnya ada pernah cerita nggak kalau dulu tuh kalau dari aku tuh ada gitu yang kayak jadi kayak kalau di keturunanku tuh ada kan banyak tuh papaku punya kakak adik gitu banyak gitu, dan adalah setiap dari beberapa cucunya tuh yang dapat gift lah bisa kita sebut gitu, kayak bisa lebih sensitif lah dari yang biasanya gitu. Karena ya itu tadi bilang kalau itu ada nenek eyang atau apa yang ikut atau apa gitu. Nah dari Mbak Ren sendiri tuh ada cerita yang kayak gitu nggak sih Mbak dari keluarga? Kalau keluarga sih enggak, tapi kalau bapakku tuh sering dilihatin gitu bapakku aja. Kayak api jalan gitu, bapakku pernah cerita tuh dia pernah dilihatin kayak gitu-gitu. Oh iya, ini pas aku di Ruqyah itu kiainya itu orang pintarnya bilang gini, kamu dikasih amalan ya, baca ini apa gitu, lupa aku tuliskan ini selama 40 hari sehabis sholat subuh sama maghrib gitu kan, karena kamu udah kayak gini mungkin kamu pengen lihat langsung aja, maksudnya kayak lihat sekarang udah kayak gitu. Terus aku masih seminggu 2 minggu aku gitu, lama-lama ini juga bukan apa ya bilangnya, kalau aku bisa lihat gitu bukannya takut sih, kayak males banget tiba-tiba kayak di depan ngagetin gitu kan, terus jelek gitu, malas bukan ini. Bener. Jadi sekarang malah lebih berani sih, maksudnya kalau ada yang gelap-gelap terus apa ya itu, aku tuh lihatnya malah berani. Kalau kayak gitu tuh aku berani. Cuma kalau tiba-tiba di depan gitu tuh kan kaget kan orang, kagetnya yang malas. Tapi berarti Mbak Ren ini dong, maksudku dulu tuh sering banget tuh aku suka nonton YouTube kayak Risa Saraswati lah atau apa, banyak lah gitu referensi gitu kan. Ada yang sempat mention juga gitu, kayaknya kalau seandainya ibaratnya punya potensi atau lebih sensitif tuh ya benar katanya di umur berapa ya, 27 ya? 27 atau umur berapa yang akhirnya decide gitu loh, mau pure 100% melihat atau misalnya ditutup gitu loh. Tutup pun juga nggak sepenuhnya ditutup, masih bisa sensitif gitu loh. Kalau yang Mbak Ren alamin tuh, apakah Mbak Ren sebenarnya kalau misalnya mau ngeliat tuh bisa, atau sebenarnya ya kadang-kadang aja gitu kalau lagi capek atau apa Mbak? Aku kalau ngelihat, maksudnya kayak pas nggak sleep paralysis tuh aku nggak bisa sih, kayak masih melihat gitu bisa. Tapi kalau agak merinding, agak nggak enak gitu berasa. Terus ada kejadian-kejadian horor yang anehnya gini, aku di situ. Kayak pernah tuh di kosan, aku di situ yang semua di kosan tuh kedengeran ada orang yang manggil namaku. Tapi aku sendiri yang nggak denger. Lah. Tapi yang dipanggil namaku. Jadi orang di kosan tuh kaget banget. Aku dicari, kamu dipanggil orang itu siapa? Nggak ada orang yang manggil aku. Aku sendiri yang nggak denger. Sampai temanku kaget, soalnya katanya suaranya keras banget. Dan aneh kalau aku nggak denger dengan suara sekeras itu, katanya gitu. Iya. Aneh banget ya. Banyak kejadian aneh juga berarti ya. Melibatkan orang luar berarti ya. Iya, yang ngalamin orang lain gitu. Biasanya kan kalau ngeliat setan sendiri aja. Kita sendiri, tapi ini malah orang lain yang mengalami. Iya. Orang lain yang ngalami, tapi aku ininya targetnya. Yang dicari. Tapi sampai sekarang Mbak, atau sekarang udah lumayan jarang-jarang aja sebenarnya? Sekarang jarang sih. Alhamdulillah jarang, jangan sampai ini. Tapi masih kayak sebulan lah paling enggak, sekali 2 kali gitu masih. Tapi ngelihatnya enggak apa namanya, enggak seserem yang dulu-dulu. Sekarang kayak cuma apa ya, buyar kan buyar apa bayangan kayak, gitu ya, ngeblur gitu. Gitu. Terus aku pernah ini lucu sih, aku marah-marah ke ininya depannya gara-gara aku kan kuliah tuh di kota di Malang. Pulang kampung naik motor kan jauh tuh. Aku sampai sore kan. Malam hampir malam 8:30, capek gitu, nggak ngapa-ngapain, langsung tidur. Aku tidur baru aja merem, digelitikin. Aneh banget. Beneran sih. Aku sampai
sampai teriak terus aku misuh. Teriak banget. Misuh ya udah misuh. Masalahnya habis itu keluarga aku yang kaget. Kenapa aku tiba-tiba teriak? Bapakku langsung ke kamar. Kenapa? Ini diisengin, nggak tahu deh pokoknya. Itu menurutku kocak sih. Kayak aku tuh lagi capek, terus jangan ganggu gitu. Jadi akunya marah. Iya. Serem banget deh. Tapi kalau sleep paralysis udah enggak juga. Terakhir tuh kapan? Kalau sleep paralysis ini masih jarang tapi masih. Cuma kadang-kadang masih ini ya. Kadang-kadang aja. Tapi itu capek nggak sih sampai Mbak? pikir gini. Iya nggak sih? Menurutku rasanya tuh kayak menahan mau keluar nggak bisa gitu loh. Tapi ya itu karena aku dulu udah pernah yang memaksa mau keluar dan susah banget. Terus yang lihat aku sendiri tadi, tiap sekarang kena sleep paralysis ya udah chill aja, ya udah santai. Ntar juga balik lagi saking terbiasanya. Oh, malah dibiarin aja ya. Iya, karena dibiarin kalau aja. Ya udah. Dulu sih aku pernah sih sebenarnya sleep paralysis beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang udah nggak pernah lagi gitu, dan rasanya emang sama sih. Kayak di satu periode itu selalu terjadi gitu loh, dalam beberapa hari berturut-turut. Dan ya bener kayak gitu pernah. sih. Ketika udah tidur terus kayak aduh nih sleep paralysis, udah lah gue merem aja lah gitu, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain bro, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada apanya, nggak ada obatnya lah. Kayak kita nggak bisa keluar, udah emang harus menunggu aja sampai sadar lagi. Itu sih capeknya di situ sih. Ini sih sering juga kayak nggak cuma sekali, jadi kayak tidur terus kena sleep paralysis, terus bangun terus tidur lagi kena lagi, itu sampai 2 kali 3 kali itu juga. Iya. Kadang gitu. Bahkan kayak ada momennya kayak masih sadar gitu, terus pas baru mejemin mata, pas melek udah langsung sleep paralysis gitu, pernah. Itu aneh sih. Iya. Ngeri juga ya berarti ya. Maksud gue sleep paralysis tuh gue pernah sekali, cuma itu capek maksudnya. Capek kayak aduh nih gimana nggak bisa bangun, pas bangun juga nggak enak gitu. Berarti kalau Mbak Ren mengalami ini cukup sering gitu kan, maksudnya tidur bukan menjadi tempat istirahat gitu loh kalau seandainya sering gitu loh. Malah jadi nggak mau tidur ya. Malah males. Iya, makanya itu aku bilang gitu. Aku takut, pernah 6 bulan itu aku takut tidur. Iya, sumpah ngeri banget sih Mbak. Ini aku baru nemuin sih, maksudnya kayak sleep paralysis tuh hal yang jarang gitu, maksudnya jarang gua terjadi sama aku gitu, sama beberapa orang. Tapi Mbak Ren tuh sering banget, itu kan juga lumayan ngeri ya. Dan walaupun tapi sekarang semenjak di Rukia tuh efeknya apa sih Mbak? Kalau misalnya apa udah jadinya jarang-jarang aja ya sleep paralysis-nya? Pas habis di Rukiah tuh sebenarnya dibilang gini sama ininya. Ntar kalau masih gini, masih gitu lagi, diganggu-ganggu lagi, kesini aja lagi mau di ini dikasih itu loh, tulisan-tulisan, terus disuruh kayak jimat-jimat gitu. Itu kan. Terus aku nyari tahu itu tuh apa, terus kayaknya kok aku maksudnya kayak nggak cocok di iniku, di hatiku tuh aku nggak cocok kayak gitu. Jadinya aku nggak ngaku sebenarnya masih gitu lagi. Masih separat lagi, cuma abis setelah itu ya udah aku kayak cuek aja. Udah ada apa ya terserah. Aku mau ini aja. Aku ini pura-pura nggak tahu lah aku gitu. Jadi akhirnya jadi santai gitu dari sekarang. Tapi aku juga penasaran tuh Mbak, kena kerisnya yang itu Mbak, kenapa nggak, maksudnya nggak diceritain gitu ya? Iya, kenapa nggak dicari tahu gitu loh? Aku penasaran, maksudnya kenapa gitu loh? Kenapa sampai harus keluarga yang kena gitu? Tapi kan sebenarnya ada sejarahnya juga. Kerisnya berarti bukan punya keluarga ya? Iya. Emang udah dari lama aja. Kayaknya dari lama di situ kayaknya. Terus kebetulan nenekku nempatin rumahnya yang itu. Itu tuh rumah nenekku tuh rumah baru, bukan rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya benar-benar yang baru. Jadi berarti emang udah dari tanahnya berarti ya? Dari tanahnya. Gila, kalau itu kayaknya udah nggak bisa di-track sih. Iya. Ya, nenekku itu yang rumah nenek itu neneknya dari ibuku ya. Dulu ibuku sama tanteku itu ya sering cerita gitu kalau tidur diganggu, ada itu ada genderuwo, bilangnya kasur gini ya, di goyang-goyangin gitu, bilangnya gini, "Ndok, ayo melu aku," gitu. Selalu gitu katanya. Iya, kalau ibuku sama tanteku digituin. Disuruh ikut. Iya, suruh ikut. Gila, serem. Berarti maksudnya kasurnya goyang-goyang digetar-getarin gitu ya?
Digetar-getarin gitu. Gitu Disuruh ikut. getarin kasurnya lu. Kacau sih. Tapi kenapa ya, maksudnya orang-orang Jawa sama orang zaman dulu tuh lebih ekstrim gitu. Iya gak sih? Gue kayak denger cerita tante gue juga ada yang digituin pernah, Wet. Kayak sampai ditutupin mulutnya gitu loh. Oh. Jadi tante gue pernah kayak ngomong gitu sama kakak adiknya kan. Kayak cerita-cerita. Terus dia kayak ngomong, aku mah gak percaya sama kayak gitu. Terus pas dia nengok, ditutupin anjir, dia gak bisa ngomong. Langsung kenapa ya orang-orang zaman dulu tuh lebih ekstrim gitu gangguannya daripada sekarang. Gila. Iya, kayak bapakku juga gitu kan. Cerita lagi yang dengan bapakku. Bapakku tuh kayak anak rebel gitu kan. Dibilangin ada, kalian tahu cowek. Katanya itu pusaka gitu punya mbahnya bapakku. Dia dibilang itu tuh gini. Tapi bapakku rebel. Nggak percaya. Disikap cobeknya sama cowoknya, disikap pakai ini sabun. Terus habis itu bapakku budek. Kan kayak gitu-gitu ya. Tapi bapakku cerita sambil ketawa. Terus abis itu sama neneknya disuruh minta maaf ke cowok itu. Konyol sih. Abis minta maaf, udah denger lagi. Ih, sumpah ya. Bisa gitu ya? Mistis juga ya. Lu harus ke Jawa sih, Bet. Iya, lu sekali-sekali loh. Biar kena. Iya. Coba ngeri banget sih, Mbak. Aku sampai sekarang tuh maksudnya kayak yang di rumah Mbak Ren, yang di rumah nenek tuh kayak masih unsolved gitu loh menurutku. Kayak penasaran, aku juga penasaran. Iya. Iya, tapi sebenarnya udah tahu lah ada si kerisnya itu. Iya, benar. Meskipun memang nggak bisa itu, di-track sih. Iya. Tapi itu kerisnya abis itu dibuang aja itu, Mbak. Kayaknya seingatku bapakku cerita dikasihin ke orang yang bantu itu, yang orang pintar yang nyuruh itu ini sih sebenarnya kiai, soalnya dari sampai sekarang tuh sering ngimamin di masjid sampingku. Terus kapan hari itu ketemu gini loh, udah besar aja ini, gimana udah nggak digangguin ini lagi. Terus aku senyum doang. Sumpah aku juga, ya ampun, kayak relate gitu loh Mbak. Kita maksudnya aku karena di Jawa juga gitu. Iya, ada beberapa cerita tentang keris lah gitu. Ada inilah, jadi kayak ya walaupun aku sekarang di kota gitu, di Jakarta gitu, tapi pas tiap balik ke sana tuh selalu ada aja cerita menarik gitu. Yang seru untuk diceritain gitu. Iya. Ini keren sih ceritanya sih. Iya. Gua mind blown anjir dari tadi dengerin nih. Lu ya? Iya gila dah. Beda lah ya level gangguannya sama orang-orang di kota tuh. Beda anjir. Iya. Padahal tadi Mbak Ren di Malang kan Mbak? Tadi kuliahnya doang. Kuliahnya di Malang. Iya. Kuliahnya di Malang. Malang juga masih kota kok maksudnya. Aslinya lebih selatan lagi. Beda gitu, Jakarta setannya kayak emang beda sih. Gak se-ekstrim yang di Malang, Jawa Tengah gitu. Aduh, lebih parah. Kalau di Jakarta mah takutnya sama orang, dibegal. Benar sih Mbak, benar sekali. Di Jakarta takutnya sama orang gitu. Tapi aku kemarin tuh belum ada sebulan baru dari Malang gitu. Memang. Tapi maksudku masih ini kok harusnya ibaratnya apa ya, dekat. Aku penginapan dekat ini kan, Universitas Brawijaya gitu. Rame gitu loh, banyak kafe-kafe juga, kayak tidak ada vibe horornya gitu ya. Tapi tetap aja ya. Ada aja gitu. Soalnya itu Malang kota. Kalau coba kalau ke Malang Coret alias kabupaten. Kita pas live in aja itu iya sih benar sih. Iya, wah, menarik Mbak Ren, ya ampun. Aku benar-benar mind blowing banget deh tadi dengerin ya. Iya. Horor banget gitu loh. Dan thank you banget loh Mbak udah mau sharing di Opini Tengah Malam. Benar-benar. Iya, sama-sama juga udah diundang di podcast horor ini. Iya, seru banget. Aku juga benar-benar excited banget sih dengerin sih, dan bener-bener unsolved aja gitu Mbak. Aku masih penasaran banget sebenarnya. Nanti kalau ada update kayaknya kita harus ngobrol lagi deh Mbak. Kayaknya saintis juga terdiam deh mendengar cerita ini. Iyalah. Bayangin gimana, maksudnya harus megang ibunya dulu baru nggak ke sleep paralysis kan? Makanya orang-orang Amerika yang bikin film horor juga gue yakin kaget aja. Terpukau ya. Sampai masalahnya yang menurut gue sih yang paling serem ya, kalau dari gue sih yang korban anak balita itu sih itu parah banget sih.
Nggak pernah gue dengar cerita kayak gitu sebelumnya. Tapi aku pernah juga tuh Mbak, mungkin terakhir nih aku pernah ada cerita yang waktu lagi live in gitu Mbak. Di satu rumahnya aku pikir rumah paling nyaman gitu, rumah temanku gitu kan. Dia live in tinggal di salah satu rumah warga gitu. Enak, rumahnya nyaman gitu. Tapi ternyata dari cerita yang aku denger, di rumahnya itu kayaknya ada rumah, di rumahnya ada satu lagi, ada dalam satu apa ya, gerbang tuh ada 2 rumah gitu loh terpisah. Nah rumah yang satu lagi ternyata sering banget keluarganya tuh bunuh diri di sana, gantung diri gitu loh. Ada beberapa dari keturunan tuh yang gantung diri di sana. Jadi kayak kenapa harus di rumah itu gitu loh? Kayak terkutuk gitu jadinya. Serem. Iya. Kayak dibisikin gitu kali ya kalau pas di situ. Iya. Mungkin ya. Makanya ngeri banget gitu. Dan makanya pas Mbak Ren cerita kayak, kok hampir sama nih kayak yang aku pernah live in gitu waktu SMA gitu. Ngeri sih. Iya, menarik banget sih Mbak Ren. Ya ceritanya aku sekali lagi benar-benar thank you banget nih. Harusnya para pendengar Opini Tengah Malam yang suka horor, cobalah jelaskan ya. Tidak bisa dijelaskan ini. Nggak perlu dijelasin. Iya, ini mah. Perlu dinikmati. Iya, sumpah unsolved banget gitu loh. Dan apalagi lo ada yang mau tanya sama Mbak Ren sebelum kita closing nih? Kayak nggak ada sih gue. Iya ya. Tapi yang paling parah kalau sleep paralysis si Voldemort itu tadi berarti ya. Iyalah. Bayangin Riz bayi lari. Ini Dark Lord ya, takut. Iya sumpah sih. Karena Voldemort tuh pokoknya serem ya. Gitu Yang loh. bayi, apalagi yang bayi. Apalagi yang bayi itu ngeri Yang banget. ini yang kayak nggak ada kulitnya, jadi merah-merah gitu kayak daging doang. Aduh Mbak, aku ngeri banget Mbak. Bayangin ya. Sumpah. Ya mungkin itu kali ya untuk cerita Mbak Ren hari ini gitu di episode Opini Tengah Malam ini. Dan thank you buat Mbak Ren yang udah main-main di Opini Tengah Malam. Nanti langsung tonton nih Mbak, di YouTube-nya ada nih hari Kamis nih, Kamis ini gitu. Kamis depan ya? Kamis depan gitu. Nanti ada di podcastnya, ada di YouTube-nya lah. Kita nanti kalau ada update lagi kita bisa cita-cita lagi loh Mbak. Oke lah, berarti buat semuanya para pendengar, thank you banget udah yang dengerin sampai sekarang. Jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen ya. Dan ditunggulah cerita Mbak Ren selanjutnya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.